Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang tentara Israel yang bertobat. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kisah ini dimulai dengan seorang perwira intelijen bernama Arya, yang dikenal sebagai mimpi buruk bagi setiap orang yang tertangkap oleh tangannya. Sebagai algojo tanpa hati, Arya bekerja tanpa ampun demi negara yang ia bela. Di ruang interogasinya, para tawanan menghadapi siksaan fisik dan mental yang tak terbayangkan. Beberapa dari mereka tak selamat akibat kelaparan, sementara yang lainnya kehilangan kewarasan setelah berhari-hari disiksa. Bagi Arya, kelemahan adalah bentuk pengkhianatan yang tak bisa dimaafkan. Arya bukanlah seorang prajurit biasa. Ia telah dibentuk oleh masa lalu yang penuh rasa sakit dan kebencian. Suatu malam yang kelam, suara sirene yang meraung-raung mengingatkannya akan bahaya yang datang. Ledakan dahsyat menghancurkan langit malam, menghancurkan rumahnya, dan merenggut nyawa orang-orang yang ia cintai, ayah, ibu, dan adiknya. Mereka semua menjadi korban serangan roket yang diluncurkan dari Gaza. Dalam amarah dan kesedihannya, Arya mulai membenci Palestina, orang-orang yang ia anggap bertanggung jawab atas kehancuran keluarganya. Sejak saat itu, Arya bergabung dengan unit intelijen militer dan dididik untuk tidak pernah menunjukkan kelemahan. Ia naik pangkat dengan cepat berkat kecerdasan dan keberaniannya. Setiap hari, ia berburu mereka yang dianggap sebagai ancaman bagi negara, menghapus siapapun yang dianggap musuh tanpa belas kasihan. Arya bukan hanya seorang prajurit biasa. Di balik kekerasan dan ketegasan yang ia tunjukkan, terdapat luka mendalam yang tercipta dari masa lalunya yang penuh penderitaan. Ia dibentuk oleh kebencian yang berakar kuat. Kebencian yang bermula dari tragedi yang merenggut segalanya darinya. Semua dimulai pada malam yang tak akan pernah ia lupakan. Sebuah malam yang mengubah hidupnya selamanya. Suara sirene yang meraung-raung menggema di udara, tanda bahaya yang datang mendekat. Ledakan-ledakan besar mengguncang bumi, merobek keheningan malam dan menghancurkan rumah keluarga Arya. Rumah yang selama ini menjadi tempat penuh kenangan indah bersama orang-orang yang ia cintai, kini menjadi puing-puing berantakan. Dalam sekejap, ayah, ibu, dan adiknya, orang-orang yang sangat berarti dalam hidupnya, hilang, menjadi korban serangan roket yang diluncurkan dari Gaza. Arya terjatuh dalam kehancuran, diselimuti rasa sakit yang tak terlukiskan. Amarahnya meluap, dan dengan setiap tetes darah yang jatuh, kebencian pun tumbuh. Ia mulai menyalahkan Palestina, orang-orang yang menurutnya bertanggung jawab atas tragedi ini. Pandangannya semakin sempit, dan dunia yang ia lihat hanya dipenuhi oleh musuh yang harus dihancurkan. Perasaan ini menggerogoti dirinya, mengubahnya menjadi seorang yang tanpa ampun, tak kenal rasa belas kasihan. Keinginan untuk membalas dendam menjadi bahan bakar yang membakar semangatnya. Ia bergabung dengan unit intelijen militer, ditempa untuk menjadi algojo yang tak mengenal kompromi. Pendidikan keras dan pelatihan militer mengubahnya menjadi sosok yang ditakuti. Arya tahu bahwa dalam dunia ini, kelemahan adalah musuh yang harus dihancurkan. Setiap hari, ia berburu, menginterogasi, dan menghapus siapapun yang dianggap sebagai ancaman bagi negara yang ia bela. Namun di balik sikap kerasnya, luka lama itu terus menggerogoti hati dan jiwanya, membawa derita yang tak pernah benar-benar sembuh. Perang tidak pernah mengenal belas kasihan. Itulah yang Arya rasakan pada malam yang gelap itu, ketika kedamaian yang sempat dirasakannya hancur dalam sekejap. Alarm di pangkalan militer Israel berbunyi keras, memecah keheningan malam yang penuh ketegangan. Ledakan pertama mengguncang tanah, merobek langit dan menghancurkan sebagian gudang amunisi. Kemudian, dentuman-dentuman keras lainnya mengikuti, membuat komunikasi terputus dan seluruh sistem pertahanan kacau balau. Serangan besar-besaran dari Iran baru saja dimulai. Keadaan menjadi kacau. Pasukan Arya terpecah. Setiap unit mencoba bertahan dalam kekacauan yang tak terduga. Musuh mendekat dengan kecepatan yang luar biasa. Koordinasi mereka sangat terorganisir, seolah-olah mereka tahu setiap langkah yang akan diambil pasukan Israel. Arya,
sebagai komandan, berusaha mengatur pasukannya. Suasana penuh ketegangan, dan Arya berlari dari satu titik ke titik lain untuk mengarahkan pasukan yang berantakan. Di tengah kekacauan itu, Arya merasa tubuhnya tersengat rasa sakit yang luar biasa. Sebuah tembakan menghujam bahunya. Arya jatuh terkapar di tanah. Tubuhnya lemas, darah mengalir deras dari lukanya. Rasa sakit yang menjalari tubuhnya membuat pandangannya kabur. Meskipun begitu, Arya berusaha untuk tetap sadar, berusaha untuk tetap tegar. Namun, rasa lelah dan cedera yang mengerikan membuatnya hampir tak mampu bergerak. Dalam keadaan lemah, ia mendengar suara seseorang, sebuah suara tenang yang datang dari dekatnya. "Jangan takut, kau akan baik-baik saja," kata suara itu, namun tubuh Arya terlalu rapuh untuk meresapi kata-kata tersebut. Dalam kegelapan malam yang hening, Arya tahu bahwa hidupnya tergantung pada detik-detik berikutnya. Dengan darah yang terus mengalir, ia terjatuh ke dalam kegelapan, terpisah dari pasukannya dan terperangkap dalam nasib yang tak pasti. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Namun satu hal yang pasti, perang ini telah mengubah hidupnya selamanya. Arya membuka mata perlahan, merasakan sekitarnya yang asing. Kegelapan yang ia rasakan sebelumnya telah berganti dengan cahaya lembut yang masuk melalui celah-celah jendela kecil. Ia terbaring di ranjang besi yang sederhana. Tubuhnya terasa lemah dan sakit, terutama pada bahu yang terluka parah. Luka itu mengingatkan Arya pada kejadian mengerikan malam sebelumnya, serangan yang mengubah hidupnya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Ia tidak berada di medan perang, bukan di rumah sakit militer, melainkan di sebuah tempat yang sama sekali berbeda. Arya mencoba bergerak, namun rasa sakit yang luar biasa membuatnya kembali terbaring. Ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Seorang pria muncul di depan ranjangnya, membawa sebuah nampan dengan makanan sederhana, roti, sup, dan segelas air. Tanpa ada ancaman, tanpa perlakuan kasar yang biasa diterimanya dari musuh-musuhnya, pria itu hanya tersenyum ringan dan meletakkan makanan di meja kecil di samping ranjang. "Jangan khawatir," kata pria itu dengan suara tenang, "makanan ini aman, tidak ada yang akan menyakitimu." Arya merasa bingung. Seharusnya, dalam kondisi seperti ini, ia pasti dihadapkan pada interogasi atau bahkan penyiksaan lebih lanjut. Namun, kenyataannya, pria yang ada di depannya ini tidak menunjukkan niat buruk. Tanpa banyak bicara, Arya mengamati pria tersebut. Ia mengenakan pakaian medis yang sederhana, dengan nama Taufik tertera di kantong bajunya. Dari aksen dan cara berbicaranya, Arya segera menyadari bahwa pria ini bukan orang Israel. Taufik adalah seorang relawan dari luar negeri, seseorang yang berada di wilayah ini dengan tujuan untuk membantu mereka yang terluka, terlepas dari pihak mana mereka berasal. Hari-hari berikutnya, Taufik merawat Arya dengan penuh perhatian. Ia mengganti perban yang membalut luka Arya dengan hati-hati, memberinya obat untuk mengurangi rasa sakit, dan memberinya makanan setiap kali ia merasa lapar. Arya merasa kebingungannya semakin mendalam. Ia tidak bisa memahami kenapa seorang pria yang seharusnya menjadi musuh baginya bisa bersikap begitu baik. Selama ini, Arya hidup dalam dunia di mana kebaikan hanya ada pada pihaknya, sementara musuh adalah entitas yang tak punya belas kasihan. Namun, Taufik membuktikan sebaliknya. Namun, dalam benak Arya, ada satu hal yang pasti. Ia harus segera melarikan diri. Ia tidak bisa berada di sini selamanya. Kehadirannya di wilayah ini adalah sebuah ancaman besar, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi orang-orang yang telah memberinya perawatan ini. Tetapi saat kesempatan itu datang, Arya melakukan kesalahan besar. Bukannya lari menuju perbatasan Israel, ia justru berlari menuju Gaza, wilayah yang selama ini ia anggap sebagai musuh utama. Kini, dengan luka yang belum sembuh dan kekuatan yang semakin menipis, Arya menyadari bahwa ia telah tersesat di dunia yang tidak ia kenal. Arya terbangun dalam keadaan lemah. Tubuhnya terasa tidak bertenaga. Saat ia membuka mata, ia menemukan dirinya berada di ruangan yang jauh berbeda dari ruangannya yang sebelumnya. Ruangan itu kecil, dengan dinding yang sederhana dan minim perabot. Di sampingnya, ada sebuah meja kecil dengan botol air dan beberapa obat. Namun, yang paling mengejutkan baginya adalah kehadiran seseorang yang tidak ia kenal, yang kini berdiri di dekat tempat tidurnya. Pria itu mengenakan jas putih sederhana dan tampak sangat tenang. Dengan mata yang penuh perhatian,
Ia mendekati Arya. "Jangan bergerak terlalu banyak. Kau masih lemah," kata pria itu dengan suara lembut. Arya mencoba untuk mengingat bagaimana ia bisa berada di tempat ini, namun semuanya terasa kabur. Kenangan tentang malam yang gelap dan serangan itu masih membayang. Namun ada satu hal yang jelas. Ia tidak lagi berada di bawah kendali pasukan Israel, dan ia tidak lagi berada di medan perang. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Taufik, seorang dokter relawan dari Indonesia. Arya terkejut. Ia tidak percaya bahwa seorang pria yang datang dari begitu jauh, dari negara yang tidak pernah ia kenal sebelumnya, kini merawatnya dengan penuh perhatian. Taufik memberikan air kepada Arya dan mengganti perban yang membalut lukanya dengan hati-hati. "Kau sudah melalui banyak hal, tapi kau masih hidup," ujar Taufik dengan tenang. Arya, meskipun merasa ragu, tidak bisa menahan rasa terima kasih yang mendalam terhadap pria itu. Ia merasa bingung. Bagaimana bisa seorang dokter relawan, yang seharusnya berada di pihak lawan, merawatnya tanpa kebencian? Selama ini, Arya selalu diajarkan bahwa mereka yang berbeda adalah musuh yang harus dihancurkan. Tetapi kini, ia dihadapkan pada kenyataan yang berbeda. Taufik memberinya pakaian untuk menyamar. "Ini akan membantumu. Orang-orang akan menganggapmu seorang relawan." Arya menerima pakaian tersebut dengan ragu. Ia tahu, jika identitasnya diketahui, nyawanya mungkin tidak akan selamat. Namun, saat itu, ia tidak punya pilihan lain. Hari-hari berlalu, dan Arya mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dalam kesulitan yang ia alami, ia mulai menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya, meskipun berbeda, pada dasarnya memiliki harapan yang sama, kedamaian. Taufik, dengan segala pengorbanannya, memberi Arya harapan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Meskipun hidup mereka penuh dengan luka, ada keyakinan bahwa suatu hari, dunia ini akan bisa berubah. Namun, kedamaian yang mereka idamkan itu, tampaknya masih jauh dari jangkauan mereka.